Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, dan kami hidup untuk menyenangkan-Mu. Yes! Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari disunci kasar-Mu, karena Kau yang terhebat. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, oh Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu, Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, Kau
Thank you Jesus. Terima kasih untuk sukacitamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami rindu menyembah Engkau dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ada ketenangan, ada damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, mengalir kuasa tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir Tuhan, selalu hadir di sini Tuhan. Oh, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan Bapa, Kau mendengar. Oh, Bapa, Kau mendengar seruan hati kami Tuhan, seruan hatiku. Oh, tak pernah Kau lepas dari kasih-Mu. Sekalipun dalam lembah Tuhan, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja
untuk kebaikanku. Mengalir saat ini Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir Tuhan, dari tata kudus-Mu Tuhan. Kau hadir di sini, pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau hadir bagi kami Tuhan, memulihkan, menyembuhkan kami. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir Tuhan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa, mengalir sekarang ini Tuhan. Oh Kau hadir, oh Kau hadir Tuhan. Yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari angkat hatimu, sungguh-sungguh katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh, Kau hadir Tuhan di sini, memulihkan, menyembuhkan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh mengalir Tuhan, mengalir. Kau mulia, Kau mulia Tuhan. Pulihkan hati kami, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari angkat pujian dan sembah kita. Hati kami tenang, sebab Engkau beserta kami. Engkau di dalam kami, Engkau memeluk kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, memenuhi setiap hati kami Tuhan.
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan kami. Amin. Ku kan tenang Tuhan, ku kan tenang. Oh, mengalir sekarang, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Oh, Jesus, bersamamu Bapa. Dengan lembut mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa. Kami rasakan kuasa-Mu dicurahkan di tempat dimanapun kami berada Tuhan. Tidak ada jarak dan batas. Engkaulah Bapa yang kekal mulia. Oh, we worship you Lord, because you are worthy to be praised. Kau layak Tuhan, Kau layak. Tidak ada yang bisa menghalangi kami menyembah Engkau. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta. Engkau dekat Tuhan, Engkau dekat. Atas semua yang di bumi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua yang ada di rumah juga bangkit berdiri. Katakan, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia Kau Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya akan semua yang di bumi. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan yang mulia, Bapa yang setia kekal. Engkau Tuhan mulia,
Di bumi Kau berkuasa Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tangan akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dengan segenap hati kami serukan, Kau mulia, Bapa Kau mulia dan layak dipuji, oh ya, duduk di tahta dan yang akan Kau memerintah selamanya. Haleluya, Kau mulia, Yesus Engkau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dari selamanya sampai selamanya. Kau berkuasa Tuhan, hidup kami di tangan-Mu, Allah yang mulia. Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, oh ya, duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, oh, atas semua yang di bumi. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh mulia. Engkau layak terima pujian yang tertinggi dari hidup kami. Dan biar nama-Mu yang terus ditinggikan. Nama-Mu yang akan sungguh-sungguh menjamah setiap kami dan hidup kami. Kami percaya hari ini hidup kami mengalami perubahan oleh karena Tuhan. Dan hati kami tenang oleh karena kami terus dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin. Shalom jemaat, ini adalah ibadah online. Dan saya percaya sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, Anda beribadah di rumah Anda, tapi saya percaya hadirat Tuhan sanggup untuk menjamah Anda dimanapun Anda berada. Karena itu terus ikuti ibadah ini sampai selesai dan saya percaya Tuhan yang menjamah hidup Anda, yang mengerti kebutuhan Anda, Dia akan memberikan kekuatan dan mujizatnya. Untuk itu saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk sementara ibadah dan connect group dinonaktifkan. Ini untuk membantu sesuai dengan arahan pemerintah untuk kita menghentikan potensi penyebaran COVID-19 dan diganti dengan ibadah dan CG online. Nah, jemaat yang rindu untuk terus berada dalam komunikasi komunitas pertumbuhan rohani, Anda bisa hubungi CG leader Anda untuk mengikuti ibadah online. Dan juga untuk jemaat atau orang-orang yang rindu untuk ikut gabung di dalam CG online ini, Anda bisa menghubungi nomor telepon di layar televisi Anda. Lalu berikutnya adalah jika setiap kita percaya ikut terus dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Untuk itu jangan jauhkan diri Anda dari pertemuan-pertemuan ibadah secara online yang diadakan. Tetap semangat, ya, tetap bersuka cita dan jaga kesehatan. Saya percaya badai ini pasti berlalu.
Amin. Untuk itu mari kita akan berdoa untuk persembahan. Dan persembahan Anda bisa berikan melalui nomor rekening yang ada di layar televisi Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di tengah apapun yang kami alami. Kami percaya bahwa masih ada Tuhan yang memberikan kami ketenangan, yang memberikan kami damai sejahtera. Itu yang membuat kami terus terhibur dan kami tak percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Kalau sementara hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Kami ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan layak terima yang terbaik. Karena itu dengan bersukacita kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi katakan sama-sama. Amin. Jangan lewatkan ibadah online kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 Mei 2020 dengan tema Kenaikan Yesus, Surga, dan Jalan ke Sana bersama Pastor Philip Mantova. Jangan sampai terlewatkan ibadah GMS online tanggal 24 Mei 2020 dengan tema 5 Bahagia bersama Pastor Philip Mantova. Kami menyediakan hotline layanan FLC, Connect Group, dan GMS Surabaya Barat selama masa bekerja dari rumah. Jika Anda membutuhkan layanan Jemaat, silakan hubungi nomor yang sudah tersedia. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu yang bercakap seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami nantikan janji-Mu Tuhan. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Kami percaya Tuhan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Mu, bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau menyediakan
kemuliaan-Mu. Bagi kehendak-Mu Tuhan, seturut kehendak-Mu. Kau menyediakan seturut kasih-Nya bagiku yang ku tahu Tuhan. Yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang aku yakin Tuhan Kau menyediakan. Amin. Seturut kasih-Mu besar bagiku. Oh, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Dalam segala perkara ajari kami untuk percaya dan bersyukur dalam segala keadaan. Sekarang bantu kami untuk memperoleh firman yang dari Tuhan. Bukankah firman-Mu itu pelita bagi kaki kami? Biarkan kami bisa berkaca dengan setiap halaman Alkitab yang akan kami baca dan semua penjelasan yang diberikan, kami bercermin dengan Tuhan, khususnya untuk keadaan yang kami hadapi hari ini. Makasih Roh Kudus, beri kami prophetic words, kata-kata profetik yang dari Tuhan, yang menjadi rema, jawaban, solusi, terobosan, dan mujizat yang dari Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan, praise the Lord. Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan jarak, jadi Dia ada bersama dengan Anda saat ini, baik yang sendirian maupun dengan family. Dimanapun Anda berada, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Demikian pula lidah bibirnya akan sampai ke telinga Anda. Saya mendapatkan suatu perasaan. Sometimes Tuhan memberi intuisi, sebuah feeling di dalam hati. Saya merasakan seperti ada getaran-getaran nubuatan. Bukankah kita hidup di akhir zaman? Dan Alkitab ini adalah firman Tuhan buat kita hari ini. Dan setiap kata-kata, setiap halaman mengandung roh nubuatan Kristus di dalamnya. Agar kita bisa berkaca, bercermin dalam segala keadaan. Kita buka sama-sama rema yang saya dapatkan di Kisah Para Rasul pasal 27. Menjelang akhir cerita Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 27 ayat 14. Ya, ayat demi ayat nanti saya kembangkan untuk berbicara ke dalam keadaan kita. Judulnya tidak enak sebenarnya karena berjudul Kapal Terkandas. Beri tema pesan yang saya bawa, iman di kapal yang kandas. Sekali lagi, iman di kapal yang kandas. Biarpun yang kandas kapalnya, iman kita jangan kandas bersamanya. Kapal boleh kandas, iman kita jangan. Iman itu justru berguna saat-saat kapal terkandas. Apapun kapal hidup kita ini, bicara tentang pekerjaan, kondisi, kesehatan, apapun juga krisis kehidupan yang menerpa dan mendera, iman itulah yang mengalahkan dunia. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan tidak boleh kita bosan-bosan untuk terus beriman kepada Tuhan Yesus. Kapal terkandas, iman di kapal yang kandas. Ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Saya langsung lompat di pertengahan pasal, di ayat 14 dikatakan, ada angin badai yang datang tidak lama setelah itu. Tidak lama setelah apa? Setelah Paulus dan semua kru kapal beserta penumpang mulai berlayar. Kita itu nggak bisa menduga secara pasti apa yang akan datang menerpa.
Paulus dalam cerita ini dia sudah dia sudah merasakan ada sesuatu akan terjadi. Sebab Roh Kristus adalah roh nubuatan. Tapi meskipun demikian, Paulus imannya kurang sempurna seperti apa? Pengenalannya akan Tuhan, orang ini dekat sama Tuhan Yesus. Dia pun hanya bisa melihat secara samar-samar kira-kira apa yang terjadi. Makanya Paulus berkata sama awak kapal, please jangan berlayar, tolong ditunda. Tapi karena Paulus adalah tukang tenda, tahu apa dia tentang pelayaran. Segala tanda-tanda secara alam dan juga pengalaman yang sudah tidak kurang-kurang bertahun-tahun. Yang namanya sailors atau apa itu sailors? Seorang yang sudah mahir di lautan lah ya, seorang pelaut. Mereka berpikir pengalamanku gak kurang-kurang menurut hematku atau menurut hikmatnya, ini aman. Langsung dia memberi perintah seluruh awak kapal untuk jalan. Tak lama kemudian, ternyata betul kan, yang dirasa di hati Paulus dalam roh yang dia terima, dia merasakan ada sesuatu akan terjadi, beneran terjadi. Badai tiba yang disebut angin timur laut. Demikianlah kehidupan. Kita punya Roh Kudus pun kita tidak tahu secara pasti what will happen to us, ahead of us, di depan kita. Karena itu dikatakan di Alkitab, di bagian lain tertulis begini, karena itu orang benar harus hidup oleh iman. Karena kita hidup itu nggak melihat, apalagi masa depan. Kita hanya bisa merasa. Karena itu kita harus hidup oleh iman. Dan iman itu membawa kita ke tempat tinggi, iman juga berguna di lembah. Jangan lepaskan imanmu, sebab iman tidak akan melepaskanmu. Siapa beriman, iman itu yang akan memelihara dia dalam masa-masa yang paling susah. Bahkan ketika kapal kandas pun, akan ada rencana Allah. Nah, tidak berapa lama kemudian, badai menerpa. Semua pencobaan di dunia ini silih berganti. Ada yang namanya bencana alam, ada yang dikarenakan manusia. Ada kejadian-kejadian yang tidak bisa kita duga. Kata-kata tidak berapa lama kemudian mengingatkan kepada kita bahwa musim kehidupan itu selalu datang dan pergi. Kita tidak pernah tahu, kita luput dari sesuatu, kita bisa luput dari mulut singa, kita nggak tahu ternyata yang menunggu kita adalah mulut dan rahang buaya. Makanya kita perlu Tuhan. Dan kita nggak perlu takut. Makanya kita perlu iman. Iman itu membuat kita bukan cuma positive thinking. Iman itu mengalahkan negative thinking, pikiran negatif. Karena orang yang hidup oleh iman, hidup dalam janji-janji Tuhan. Dia nggak menyesuaikan dulu situasi dan kondisi. Imannya akan dipengaruhi keadaan, bukan. Tapi dia tetap memilih menjadi orang yang berpengaruh sekalipun dalam keadaan yang terpuruk. Kapal kandas sekalipun, Paulus tetap beriman pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman ini yang memelihara kita, iman kepada Kristus dan firman-Nya. Jangan dilepaskan. Kita enggak usah pikiran negatif, curiga, setelah ini ya, setelah wabah apalagi ya di dunia ini ya. Setiap angin badai di dunia ini ada namanya. Tapi barang siapa yang punya nama Yesus, dia dipelihara. Katakan amin. Barang siapa yang pada dahinya tertulis milik Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup orang itu. Kita nggak sendirian. You may feel lonely, but you're never alone. You can never be alone anymore since you found Jesus. Sejak kita menemukan Yesus, atau lebih tepatnya sejak Yesus menemukan hidup kita nggak pernah sendirian. Kita bisa merasa sendirian, tidak akan pernah sungguh-sungguh sendirian, karena Yesus selalu beserta kita. Ya, nah itu dia. Setiap angin badai itu selalu ada namanya. Dalam kasus Paulus ini, dalam cerita ini, angin badai itu disebut angin timur laut. Musibah di dunia ini, wabah, semuanya silih berganti, ada namanya. Ya, kejadian-kejadian yang buruk, bencana alam juga ada namanya. Tapi ingat ya, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. Ini ayat Alkitab berbunyi, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang yang percaya kepadanya berlari ke dalamnya dan diselamatkan. Ya, dalam hal ini di ayat 14 angin badai itu disebut angin timur laut. Siap-siap in the future, masa depan. Masih ada banyak badai menerpa. Tapi saya yakin badai yang kita alami sekarang akan berlalu.
Dan setiap badai berikut-berikutnya yang entah apa, satu persatu itu ada namanya. Tapi itu semuanya Tuhan pun sudah tahu. Karena itu taruhlah harapanmu pada Tuhan. Badai bisa silih berganti. Orang benar seperti gunung-gunung dan bukit-bukit di Sion. Seperti gunung-gunung seperti yang kokoh berdiri. Yang tidak akan pernah goyah diterpa angin. Kita lihat ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Waktu angin itu menerpa, kapal itu nggak tahan. Karena itu kami menyerah saja. Dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Di ayat 15 ini dikatakan kami menyerah saja, kami di sini siapa? Termasuk Paulus tentunya di dalam kapal itu. Sekalipun dia orang beriman, tidak tentu dia selalu pegang kendali atas keadaan. Paulus ini kali berimannya seperti apa kita semua tahu. Ini orang raksasa iman. Sapu tangannya pun menyembuhkan orang. Tapi bagaimanapun juga setiap kita hanya manusia. Kita pasti ditemukan dari waktu ke waktu dalam keadaan di mana kita tidak pegang kendali. Kami di sini juga bicara tentang Dr. Lukas yang menjadi companion atau yang menjadi penolong Paulus, teman seperjalanan. Dia yang menulis biografi ini, Kisah Para Rasul. Dia menjelaskan kondisi di kapal itu. Kami semua, baik kapten kapal dan juga awaknya yang sudah pengalaman. Paulus, Lukas, semua orang yang di dalam kapal yang terombang-ambing itu, mereka berserah. Mereka tidak tahu kapal ini akan dibawa kemana. Ya keadaan bisa demikian, kita tidak pegang kendali. Iman harus dalam kendali kita. Tetap tenang dalam segala keadaan. Ayat 16, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Ayat 16, Lukas berkata, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Di Alkitab saya garis bawahi, kami hanyut sampai ke. Kita nggak tahu. Setiap keadaan yang datang menerpa kita, yang di luar kendali kita sebagai manusia, kesera-sera, whatever will be. Kita tidak akan pernah tahu keadaan ini akan membawa dunia dan kehidupan kita hanyut sampai kemana. Tapi orang yang beriman tahu, sekalipun dia tidak pegang kendali, Tuhannya pegang kendali. Tuhan itu nggak pernah panik. Tidak ada kejutan bagi Tuhan. Tuhan maha tahu sebelum dunia dijadikan. Nah kadang-kadang kita sok tahu, kita mencoba menyelidiki kemahatauannya. Dan kita berkata, lah kalau Tuhan sudah tahu, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Jangan coba main-main sebagai Tuhan. Kita tidak mungkin bisa menyelami hikmatnya. Tuhan sering disalahkan karena kemahakuasaannya. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa Tuhan tidak hentikan? Kenapa kalau Tuhan itu maha kuasa tidak sembuhkan? Kita pasti gagal jadi Tuhan, jadi jangan coba-coba. Ya. Tuhan itu nggak pernah panik. Orang yang beriman pada Tuhan tidak bisa pegang kendali atas keadaan karena kita tetap manusia. Tapi kepada siapa kita beriman, yakni Tuhan, Dia selalu pegang kendali. Kesera-sera whatever will be itu nice lagu yang enak dinyanyikan kalau punya Tuhan. Kalau nggak punya Tuhan bahaya. Kita hanyut kemana? Kesera-sera, nasib akan menuntun kita kemana kita nggak tahu. Tapi kalau orang itu di dalam Kristus, sekalipun dia tidak pegang kendali, entah nanti badai ini mengombang-ambing kapal kehidupan kami hanyut sampai kemana kita tidak mengerti. Tapi kalau kita ini punya Tuhan, pasti berlabuh dalam rencananya. Itu loh, whatever will be bagi orang percaya. I believe. Saya percaya Tuhan tidak punya rancangan celaka. Rancangannya selalu now damai sejahtera, besok hari depan penuh pengharapan. Saya tidak pegang kendali atas keadaan, kita akui. Tapi saya punya Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Dan saya tahu di mana saya berlabuh. Lukas sangat realistis sekali. Dia berkata, kami tidak tahu, kami menyerah saja. Kemana kapal ini akan membawa kami. Hanyut sampai ke pulau mana. Dan akhirnya mereka ke sebuah pulau
ke pantai, sebuah pulau kecil bernama Kauda. Itu pun rencana Allah. Tidak ada yang namanya kebetulan. Memang pulau kecil namanya Kauda ini tidak disebut makna signifikannya. Tapi kalau tidak mampir dulu di situ, Paulus juga nggak sampai ke Roma. Setiap kejadian kecil dalam kehidupan Anda, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hingga Senin berikutnya. Every little things that happen. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak dilepaskan iman kita pada firman. Every little transit, setiap transit yang tidak berarti membawa kita lebih dekat masuk ke dalam rencananya. Sehari-hari ini kita mengalami kauda kita. Tidak dijelaskan lagi di ayat berikutnya. Sepertinya tidak signifikan. Tapi langkah kaki orang benar, Tuhan menuntun apabila dia jatuh tak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menentukan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Setiap langkah kaki kecilmu itu kauda-kaudamu. Jangan remehkan. Tugas kita bukan menentukan. Manusia bisa memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia kandas, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kapalnya kandas, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menentukan langkah kita, tapi kita bisa menentukan kepada siapa kita percaya. Bahkan ketika kita tidak tahu apa yang menjadi rencananya hari ini. Kita lihat sekarang di ayat yang ke-17. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, they do what they must. Mereka lakukan apa yang mereka harus lakukan. Mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Tidak ada waktu untuk feeling guilty. Memang tadinya mereka tidak mengindahkan nasihat Paulus. Tapi kalau sudah terjadi ya dihadapi. Tak ada waktu untuk feeling guilty. Tak ada waktu untuk merasa bersalah. Mereka berusaha untuk selamatkan skoci, memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Di masa-masa yang paling susah, bahkan kapal sudah surely pasti akan kandas, kita tetap harus menolong orang lain. Awak kapal mencoba menyelamatkan. Skoci itu kan untuk nyawa. Tali-tali kapal itu yang dililitkan di sana dengan alat-alat penolong adalah untuk memastikan mereka apa yang mereka bisa amankan, khususnya hidup manusia. Fokus orang yang beriman, sekalipun kapal pasti kandas, dia harus lakukan yang dia bisa, selagi dia mampu. Dia harus lakukan segenap tenaga, skoci harus diamankan. Tali-tali harus dipasang dengan semua alat-alat penolong yang tersedia. Iman tidak mengajarkan kita malas dan beralasan. Iman tidak pernah tercetus begini supaya kita pasif menunggu pertolongan Tuhan. We do what we can. Sekalipun kita tahu apa yang kita bisa lakukan itu terbatas sebagai manusia. Ya, iman itu memperhatikan perkara-perkara sederhana. Iman itu menitik beratkan di perkara-perkara kecil. Iman itu langkah kaki, iman itu biji sesawi. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, ayat 17b, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Disitulah batas manusia. Skoci sudah bisa, tali-tali sudah pada tempatnya. Tapi kemana kapal itu pergi? Mereka tidak mampu mengendalikan. Terapung-apung saja. Anda harus tahu pada waktu itu terjadi cuaca yang super buruk, sehingga mereka tidak bisa lihat mana timur, mana barat. Saya yakin kompasnya pun seperti di Bermuda Triangle, ya, seperti di segitiga Bermuda,
Orang sudah trap masuk di situ, sudah terjebak, kapal ini nggak bisa keluar. Kompasnya pun udah kacau, muter-muter kali. Udah nggak tahu mana timur, mana barat. Disinilah batas manusia, karena manusia itu hidup di bawah awan, di bawah langit. Hanya Tuhan yang tahu ke kiri dan ke kanan. Dan di dalam kapal yang kandas itu semua orang tidak percaya, kecuali dua. Paulus dan Lukas. Dan Tuhan masih punya urusan dengan hamba-hambanya. Apakah hamba-hambanya ini langsung maha tahu? Hanya karena dekat dengan Tuhan Yesus? Kiri kanan, mereka pun terjebak dalam suasana yang sama. Tapi yang kandas kapalnya bukan imannya. Mereka bisa terjebak kondisinya, namun bukan terjebak hatinya. Sekalipun Tuhan tidak langsung turun tangan untuk menolong dan mengubah keadaan. Tapi fakta bahwa Paulus dan Lukas bertahan di kapal yang pasti kandas itu berujung happy ending. Terjadi sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Gara-gara mereka itu terjadi. Keselamatan seluruh awak kapalnya. Kapalnya tetap kandas. Tapi nyawa manusia mengalami rancangan Allah. Terjadi keselamatan. Terjadi berbagai macam hal-hal yang harusnya tidak mungkin ada. Gara-gara ada Paulus di sana. Iman itu yang akhirnya memelihara hamba-hambanya. Iman itu yang akhirnya mengalahkan dunia. Iman itulah yang akhirnya menjadi titik terang. Jalan keluar dari Laut Merah. Iman itu. Makanya iman itu mahal sekali harganya. Dia lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Dan dimurnikan oleh api. Kalau anak manusia datang, kata perjanjian baru di kitab Injil, adakah dia mendapatkan iman? Jangan lihat pada kondisi kapalnya. Saya kasih bocoran, kapal itu akhirnya tetap kandas. Ternyata iman Paulus tidak cukup untuk menyelamatkan kapal itu. Lebih tepatnya, iman Paulus berguna untuk hal-hal lain. Kapalnya tetap naas. Tetapi rancangan Allah tidak gagal gara-gara hamba-hamba Tuhan ini. Ya, kita lihat sekarang di ayat yang berikutnya. Ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Mereka mulai membuang muatan kapal. Wah, ini sudah serius. Hidup manusia itu seperti kapal yang penuh muatan. Banyak sekali yang kita label berharga. Hingga krisis terjadi atau musibah. Atau ketika kita punya iman diuji dengan luar biasa. Maka kita mulai membuang muatan. Hal-hal yang dulu sifatnya berharga sekarang kurang harganya. Hal-hal yang kita anggap super penting sekarang jadi biasa. Masa-masa seperti ini yang kita alami di bumi ini sekarang, masa yang sangat berharga. Manusia bisa saja jor-joran tentang pakaian, barang mahal dan sebagainya. Sekarang bukan lagi menjadi inti pembicaraan. Orang-orang sehari-hari mikirkan besok makan apa. Mereka mulai atur menu. Kekhawatiran manusia bukan lagi mobilku kurang bagus. Kekhawatiran orang menjadi makanan, minuman, sandang, pangan, papan. Kembali dibawa Tuhan ke Taman Eden. Ya, hal-hal sederhana, bukan supaya kita khawatir. Karena perkara-perkara ini dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi supaya kita bergantung dengan pencipta kita. Supaya kita kembali depend on God. Nah, itu yang disebut membuang muatan kapal. Tadinya barang-barang itu sifatnya kargo-kargo, isinya itu penting sekali. Dulu fashion segala sesuatu. Sekarang fashion menjadi kurang berarti. Mereka tanpa mikir dua kali, karena sekarang udah urusan nyawa, dibuang langsung ke lautan, plung. Menoleh ke belakang pun tidak seperti istri Lot yang menoleh lalu menjadi tiang garam. Mereka bahkan tidak sayang dengan barang. Terjadi
rewriting of their priorities. Terjadi penulisan ulang prioritas dalam kehidupan mereka. Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya awak kapal mencari Tuhan. Kita lihat ayat 19, dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Wah, ini lebih berat lagi. Pertama mereka buang muatan kapal. Lalu nantinya, 3 hari berikutnya, mereka buang alat-alat kapal. Hari-hari ini tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan, dan akhirnya berkat yang mereka terima atau gaji itu terpaksa harus dikurangi. Bapak, Ibu, Saudara, di masa-masa susah janganlah menuntut. Kita semuanya harus saling mendukung. Karena sekarang ini zona nyaman bukan lagi game plan-nya. Hidup nyaman bukan lagi sesuatu yang harus dipertahankan. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan pada kita roh adaptasi. Setiap kita sama. Yang pusing bukan cuma orang yang bekerja atau orang lain. Business owner yang punya perusahaan itu juga pusing 7 keliling. Kalau kita bekerja demi salary, mereka tanggungkan mobil pribadi, mereka tanggungkan rumah mereka. Karena itu kalau kita menuntut, ya kita bersyukurlah untuk 5 roti 2 ikan. Asal segala sesuatu ini masih ditambahkan. Alat-alat kapal itu mulai dibuang ke dalam laut, itu sudah pekerjaan bagi awak-awak kapal itu. Kalau muatan itu kan cuma fashion dan lifestyle atau gaya hidup. Kalau alatnya sudah dibuang, berarti sudah ada pembuangan fungsional. Kalau kita masih punya pekerjaan, bersyukurlah. Sekalipun dikurangi, siapa sih nggak kurang hari-hari ini? Ya kan? Siapa sih tidak menurun? Tentunya ada 1-2 yang perkecualian. Tapi rata-rata semua keluar dari zona nyaman. Karena itu bersyukurlah kalau Anda dan saya masih bisa makan. Bersyukurlah kalau masih punya pekerjaan. Jangan menuntut lebih, nanti domino. Kalau kita menuntut lebih, apalagi mencuri. Kalau satu orang yang memberi kita makan, katakanlah tangan yang memberi kita makan itu, kita menjadi anjing yang menggigitnya. Kalau tangan itu terluka, kita tambah gak makan. Dan kalau tangan itu terluka seluruh keluarganya. Luka ini akan domino dan akan menjadi depresi besar di seluruh dunia. Hendaklah kita mempraktekkan hukum Kristus, saling menanggung beban dan saling bantu-membantulah kamu, kata ayat firman Tuhan. Ini waktunya bukan cuma mengencangkan sabuk kita, tapi terutama untuk mencari wajah Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku kehilangan sesuatu, aku tidak akan kekurangan apa-apa. Sebab Paulus berkata, aku tahu apa artinya kelimpahan. Aku tahu juga apa artinya kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kelebihan tidak mengagumkan. Kekurangan tidak menakutkan. Aku tahu mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Orang yang sama ini di kapal kandas itu, yang menulis surat kepada gereja di Filipi, dia berkata, pandanglah Tuhan dalam segala perkara. Bahkan orang yang kehilangan pekerjaannya pun jangan putus asa. Burung pipit di udara dia pelihara. Pasti ada jalan Tuhan lah. Tuhan itu cukup berkuasa untuk ayomi, untuk pelihara setiap keluarga. Tuhan yang menciptakan itu lebih besar dari ciptaannya. Kalau Tuhan ciptakan 1000, berarti Tuhan lebih besar dari angka 1000 itu. Kalau Tuhan ciptakan seluruh dunia ini dan populasi manusia segini banyaknya, dia mati untuk semua. Berarti Tuhan tidak pernah kewalahan. Berarti dia lebih besar dari ciptaannya. Sebanyak apapun manusia di bumi ini, Tuhan lebih besar daripada total populasinya. He can meet your needs. Dia bisa cukupkan kebutuhanmu. Tapi jangan mengeluh dulu. Jangan menuntut orang lain, jangan mencuri, jangan merampas. Kalau kita bandingkan dengan dulu, tapi kalau kita bandingkan dengan orang lain, mungkin kita bisa bersyukur loh. Banyak keluarga masih baik-baik saja. Doakan bosmu.
employers, business owners, ya kan? Doakan pengerjanya. Bersyukurlah hari ini, masing-masing kita mawas diri, cukupkan diri. Nanti waktu limpah kembali, pasti keuntungan akan sama-sama dibagi. Karena Tuhan itu adil, Tuhan pasti akan memberkati anak-anaknya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, di level ini membuang alat-alat kapal, bukan lagi membuang muatan. Di area ini juga, di saat ini pun, Paulus dan Lukas tidak goyah. Termasuk juga tentunya koper-koper Paulus ikut cemplung di sana. Ya, tapi kita lihat ayat yang ke-20 sekarang, setelah beberapa hari lamanya. Baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Itu yang saya katakan tadi, seperti terperangkap dalam cuaca buruk di tengah lautan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Wow. Mereka itu loh, malam kayak siang-siang, sudah gak bisa bedain malam dengan siang maksudnya. Mereka udah gak bisa lihat baik matahari maupun bintang. Udah gak jelas, udah dalam kabut yang tebal, udah di dalam suasana yang abu-abu dan mencekam. Ini mereka seolah-olah disekap di sebuah kamar, atau disekap di rumah saja. Setelah beberapa hari, kondisi tidak berubah. Baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan di mata. Mereka nggak bisa lihat bedanya. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Mereka sih nggak mati. Cerita ini berakhir cukup bahagia. Tapi yang bahaya di titik ini adalah banyak orang menjadi putus asa. Roh yang sekarang sedang berkeliaran di seluruh bumi ini tidak lain, tidak kecuali adalah roh depresi. Roh putus asa. Karena bisa dimulai dengan sesuatu musibah seperti wabah. Ngantemnya berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi bisa ngantem langsung ke keluarga. Orang-orang jadi panas kepalanya. Jadi kesel hatinya. Suami istri pun mulai bisa bercekcok. Karena kebutuhan tidak tercukupi dan sebagainya. Yang bahaya daripada tidak melihat matahari maupun bintang-bintang adalah perkataan berikut ini yang ditulis oleh Lukas. Sangat jujur dia berkata, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Saya sedikit kesaksian di masa-masa seperti ini, saya sempat ditanya, saya ngapain aja kalau saya tidak beraktivitas seperti biasanya. Biasanya saya orang yang sangat-sangat sibuk, urusan saya bukan minggu per minggu, hari per hari, tapi jam per jam. Lalu sekarang tiba-tiba seolah-olah pengangguran, apa yang kita lakukan? Ada banyak sih, tapi saya sebut salah satu ya. Kita harus menjadi master of our circumstance. Kita harus jadi tuan atas kehidupan kita sendiri. Tuhanlah menjadi tuan majikan kita. Tapi kita harus pegang kendali. Hari-hari ini yang saya lakukan adalah terus merencanakan ke depan. Saya tidak boleh izinkan otak, hati menganggur, lalu putus asa mulai merayap. Mulai masuk ke dalam jiwa. Akhirnya putuslah segala pengharapan. Karena kita tidak melihat matahari, tidak keluar. Kita tidak lihat bintang, cuma dia dari jendela. Lama-lama banyak orang akan putus asa. Sit down and plan for your future. Do we have the right to plan for our future? Yes, as God's children. Duduklah dan rencanakan masa depanmu. Janganlah biarkan keadaan ini menciptakan suatu suasana kita tidak berdaya. Keadaan dunia kita boleh tidak berdaya. Tapi keadaan kita ada dalam daya kita. Roh di dalam kita lebih besar. Roh nabi pun takluk kepada nabinya. Karena itu saya sengaja duduk. Buka agenda saya, planner saya. Kita mikirkan nanti bulan ke sini. Saya asumsi pasti badai sudah berlalu. Lalu apa saja yang ketinggalan yang kami mau kerjakan. Lalu bulan-bulan berikutnya. Apa saja proyek-proyek yang sekarang membara di hati. Saya berangan-angan dan berimajinasi. Bulan apa nanti kami akan rilis ini. Bulan tertentu kami akan buat begitu. Saya berpikir
menggunakan aktivitas, justru ketika duduk tidak berbuat sesuatu, muncullah kreativitas. Ya, ada banyak hal cara untuk mengisi waktu. Tapi mengisi hati hanya satu caranya. Mengisinya dengan visi. Ketika kita tidak lihat bintang maupun matahari, visilah yang nampak di depan. Do not let that go. Orang yang beriman bahkan di kapal kandas, visi harus di depan mata. Mata rohani maksudnya. Mata jasmani mungkin kiri kanan melihat tembok saja. Paling-paling jendela. Matahari pun nggak bisa kita lihat sekalipun kalau keluar siang, nggak seperti Paulus waktu kapal kandas. Kita kan nggak bisa menatap matahari, nanti rusak mata. Jadi sebenarnya kiri kanan kita terjebak. Tapi visi jangan dijebak. Visi harus di depan hati. Di depan mata rohani. Plan. Saya dorong setiap umat Tuhan untuk berencana. Merencanakan. Kita tunggu himbauan tentunya. Apa yang terjadi berikutnya kita akan dengar nanti. Tapi hati harus diisi. Ini kata-kata ini bahaya. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Tentunya Paulus juga merasakan the spirit of desperation. Tapi kalau kita lihat nanti di ayat-ayat berikutnya, ternyata Paulus ini mengalami sesuatu dengan Roh Kudus. Dia sempat down nggak? Saya tunjukkan ya, dia sempat down. Tapi dia mengalami Tuhan, lalu Tuhan kasih dia visi. Bahasa Tuhan itu loh. Di masa seperti ini tuh Tuhan bukan bicara tentang cara menyelamatkan diri. Tuhan kasih dia visi. Visi yang sudah ada pada Paulus tentunya. Tuhan pertajam, Tuhan perjelas. Karena pengharapan untuk menyelamatkan. Satu-satunya jalan. Ketika matahari nggak kelihatan, bintang pun nggak nampak. Pengharapanlah yang menyelamatkan kita. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka. Dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saya katakan tadi Paulus sempat down. Tapi dia tetap tabah. Why? Karena Paulus ini peduli kepada orang lain. Dia tahu bahwa kalau dia down, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau dia sampai down, semua orang akan rebah di kiri kanannya. Bapak ibu saudara, di masa-masa susah, apalagi di dalam skenario kapal yang kandas, anak-anak Tuhan harus kuat, bukan demi dirinya, dia harus kuat demi orang lain. Anak-anak Tuhan, Anda dan saya, orang-orang benar dan orang-orang percaya, kita harus tabah untuk keluarga kita, untuk saudara seiman, untuk siapa yang memandang kita, untuk orang-orang di sekeliling kita. Karena kita semua ini adalah saksi-saksi Kristus. Paulus berdiri di tengah-tengah mereka. Padahal di ayat sebelumnya dikatakan akhirnya putuslah segala harapan kami. Kata Lukas mewakili Paulus juga. Dia bisa punya perasaan putus harapan di dada. Paulus sebagai orang beriman tidak hidup oleh perasaan tapi hidupnya oleh iman. Dia sisihkan perasaan. Perasaan boleh ada, dia nggak sangkali. Tapi dia tidak hidup karenanya. Dan dia tidak mau didikte olehnya. Dia berdiri dengan tegas. Dan berkata kepada mereka, tabahkan hatimu, itu nasihatku. Sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa, kecuali kapal ini. Be strong for your family. Be strong for your CG. Jadilah kuat untuk anggota-anggota sel grupmu, connect group atau kelompok kecil itu. Jadilah kuat untuk saudara seimanmu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tidak pernah dikatakan yang ini adalah kehendak Tuhan. Besi mempertumpul besi, manusia menumpulkan manusia. Nggak pernah. Tuhan memanggil kita itu sebagai besi untuk menajamkan besi. Kita dipanggil sebagai manusia-manusia Allah untuk menajamkan manusia-manusia yang kurang dekat dengan Allah. Be strong for other people.
Kepemimpinan ilahi selalu lahir di tengah-tengah masalah. Kapal kandas biasanya akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang dahsyat. Inilah waktunya. True leadership is birth. In every family, every home, every church, setiap gereja. Kalau saya lihat ayat 20 dan 21 ada kontrasnya. Ayat 20 mereka semua putus pengharapan. Tapi ayat 21 Paulus langsung berdiri. Yang satu itu feeling, yang satu iman. Live by faith, not by your feeling. Hiduplah oleh iman, bukan oleh perasaanmu. Dan dia menasihatkan supaya semua orang tabah. Ayat 23. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24 kita baca, saya tunjukkan bahwa Paulus pasti pernah down. Di masa-masa itu dia pun sempat merasa putus asa. Kalau tidak gitu, pengalaman berikut tidak akan diberikan Tuhan kepadanya. Dan ia berkata, malaikat itu berkata sama Paulus, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-samamu dengan engkau di kapal ini akan selamat. Karena engkau. Visi itu bukan cuma menyelamatkan diri, dia menyelamatkan orang banyak. Itu dia. Tanpa visi liarlah rakyat kan. Ternyata kita diselamatkan oleh pengharapan. Dan bukan berharap sesuatu yang dangkal. Kapan keluar masalah, pengharapan kita yang tertinggi harus visi Yesus atas kehidupan kita. No, I'm going to Caesar. Aku tidak akan mati di sini. Sekalipun Paulus mati martir dipenggal di Roma, dia berkata, aku harus bersaksi di sana. Aku harus sampai ke Italia. Dan Tuhan lewat malaikatnya berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Di masa seperti ini, berencana. Duduk, buka planner Anda. Kalau saya plannernya itu agenda buku beneran seperti itu. Anda mungkin di HP-nya. Kadang-kadang sisihkan semua berita negatif, asal pokoknya tahu berita secara utama. Setelah itu mulai catat. Bulan depan aku mau mencapai apa? Bulan depan lagi aku mau nyampe apa? 3 bulan lagi goalku apa? Jangan izinkan rayap putus asa itu masuk menggerogotinmu dari dalam. Jikalau hatimu terbuat dari kayu, sebab besi tidak bisa dimakan oleh rayap itu. Pegang kendali atas dunia, kita nggak bisa. Pegang kendali atas hati, harus Bapak Ibu Saudara, sit down and plan. Tapi kan kita nggak tahu nanti rencananya gimana. Kita selalu harus begini. Ya, kita harus selalu plan for the best and prepare for the worst. Rencanakan untuk yang terbaik. Seolah-olah minggu depan ini badainya sudah berlalu, sudah lewat. Kita semua bisa normal kembali kehidupan. Tapi persiapkan untuk yang terburuk. Tapi jikalau belum bisa direalisasikan, maka ini rencana. Ini persiapan saya. Kami ready untuk mengikuti ombang-ambing kapal dunia. Ini akan hanyut kemana. Kita selalu merencanakan yang terbaik dan selalu mempersiapkan untuk yang terburuk. Duduklah dan berencana. Jangan bengong setiap hari lihat ke awan-awan. Nggak tahu ngapain lagi, semua orang dimarahin. Buka planner Anda. Bulan berikutnya. Bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kapan berlibur keluarga? Kapan kita mencapai goal ini? Buat semuanya. Lalu sujud di kaki Tuhan dengan keluarga. Kuserahkan rencanaku. Engkau mengatakan, akuilah Tuhan dalam segala perbuatanmu. Maka terlaksanalah rencanamu. Demikianlah Paulus hidup. Aku harus ke Kaisar. Aku harus ke Kaisar. Ketika dia lihat ombak kemudian. Ketika pertama dibuang muatan. Mereka semua masih oke-oke aja. Paling baju. Paling aksesoris. Waktu dibuang alat kapal. Semua orang penumpang udah berkata celaka. Udah celaka. Saya kasih bocoran ya, terakhir dibuang nanti.
adalah bahan makanan. Di dalam kasus ini. Gandum mulai cemplung ke laut. Everybody give up on their life. Paulus berpikir, tidak, semua orang panik. Dia berkata, aku harus ke Kaisar, aku harus ke Kaisar, aku harus sampai ke Roma. Aku dari sini nggak tahu gimana, kalau perlu aku berenang sampai Italia. Tiap hari pikiran saya selain planner itu bulan per bulan. Saya masih ada 10 tahun ke depan yang saya lihat dan pandang seolah-olah cuma 10 langkah di depan saya. 2030, 300 gereja akan berdiri. Akan ada 300 pengembalaan di setiap kota-kota yang Tuhan tunjuk. Kebangunan rohani terjadi, orang tua mendapat mimpi. Anak-anak muda mendapat penglihatan, anak-anak kecil bernubuat. Kita persiapkan semua skenario untuk jangka panjang maraton. Untuk kita mengalami namanya maraton badai ini. Tapi kita juga berencana untuk segera badai ini berlalu. Plan for the best, prepare for the worst. Aku harus sampai ke Kaisar. Katakan dalam hatimu, aku harus sampai menghadap Kaisar. Aku harus menghadap Kaisar. Ya, yang kandas itu kapalmu kalau perlu. Bukan imanmu, bukan pengharapanmu, bukan visimu. Ikuti arus. Kita online juga karena ini yang terbaik yang kita bisa lakukan dalam situasi seperti ini. Tapi kita juga merencanakan pada hari di mana segala sesuatu kembali. Oh, kita siap untuk dengan suatu lompatan yang jauh lebih dari sebelumnya. Oh, haleluya. Kita lihat sekarang ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba. Dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Ayat 27 ada titik cerah. Malam ke-14, sesudah Paulus berkata, wahai saudara, tabah, tabah. Masih ada 14 malam lagi atau 15 hari. Mereka masih terombang-ambing di laut Adria. Coba bayangkan sejak Paulus berkata tabah, masih ada 2 minggu tidak terjadi sesuatu. Tapi kira-kira tengah malam, kabar baik tiba. Anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat dengan daratan. Yang namanya wabah itu kan tidak ada tanggal kadaluarsanya. Seperti kita beli produk di swalayan. Tapi saya yakin Tuhan akan memberikan hikmat kepada orang-orang yang bertanggung jawab di dunia ini sesuai dengan bidang-bidangnya. Tuhan akan memberikan kepada mereka secara insting dan wisdomnya, hikmatnya. Kalau gereja berdoa, orang-orang yang memang berwenang di sana akan diberikan kepada Tuhan, dibisikkan ke telinga mereka. Lewat kemampuan mereka, Tuhan akan memberikan kepada mereka hikmat-hikmatnya. Anak-anak kapal ini bahkan bukan anak-anak Tuhan. Di kapal itu 200 sekian puluh orang, hanya Paulus dan Lukas. Namun demikian anak-anak kapal itu merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Kita juga boleh berharap suatu hari berkata, oh wabah ini mulai terkendali. Sudah mulai kelihatan daratan. Kapan semua bisa resume normal? Sekolah, kerja, setiap sektor. Nanti kita dengar himbauan-himbauan berikutnya. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Saya suka dengan batu duga. Nanti ya, tidak ada yang absolut. Semuanya hanya batu duga. Karena dunia ini musim selalu silih berganti. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ udah 20 depa dalamnya. 20 depa. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dari 20 tinggal 15, angkanya menurun. Sudah dekat ke kehidupan normal. Puji Tuhan untuk Anda-Anda yang bekerja, yang sekolah,
Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 44 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Sangat profetik sekali ya. Kami sangat berharap mudah-mudahan badai cepat berlalu. Bahasa mereka mudah-mudahan hari lekas siang. Ada batu duga. Kita doakan batu duga. Baik daripada bidang medis. Kita doakan terus untuk pemerintahan-pemerintahan dunia menanggulangi. Kita minta supaya Tuhan urapi batu duga mereka. Karena yang namanya musibah dan wabah tidak ada tanggal kadaluarsa. Tapi ketika mereka melihat bahwa dari 20 depah menjadi 15 depah, angka menurun, keberanian mereka pun mulai muncul. Ini bukan iman, karena iman itu pada firman. Ini adalah efek samping iman umat Tuhan. Karena kita berdoa, mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal ayat 30. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Ya. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Nggak tahu caranya gimana ketika nanti segala sesuatu kembali normal itu nanti pasti akan ada fenomenanya. Saya bicara secara profetik, pasti ada tanda-tandanya. Batu duga, akan ada sesuatu before and after, akan ada satu perbatasan yang dilalui. Lalu semua berkata, oke, semua kembali normal. Ayat 32, lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ayat 33, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja. Itu kan sejak dia berkata tabah-tabah. 14 hari kan, 14 malam. 2 minggu. Menahan lapar dan gak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, ayat 34. Supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Paulus memberikan nasihat yang sangat realistis. Hey you guys, kalian semua perlu makan. Sejak saya berkata, wahai, tabah-tabahlah. Kalian semua belum makan apa-apa. Gini loh, putus asa, perasaan itu tetap di dada, silahkan. Iman membuat kita tetap harus bisa makan. Kata-kata ini berarti dua sisi. Sisi rohani, di masa-masa seperti ini, makan firman terus. Kenapa? Karena kita punya masa depan. Yes. Karena kita punya future. Jangan sampai iman kita kandas. Kapalnya boleh kandas, kalau bisa jangan. Tapi jikalau kandas, imanmu tidak kandas. Tetap harus diberi makan. Karena Anda akan membutuhkan iman itu nanti untuk berlari kencang di hari ke depan. Dan secara fisik juga harus dijaga. Jangan karena kita itu menunggu sesuatu itu berlalu, kita nggak jaga yang lain. Nanti jangan sampai satu hal ini lewat, hal lain akan menerpa kita yang kita tidak jaga di saat-saat sekarang. Tetap jaga, tetap olahraga, tetap apa, bukan cuma stay sehat. Bukan hanya sekedar kesehatan. Ada banyak hal faktor hidup ini yang harus kita jaga dengan bijaksana. Jagalah hubungan. Nanti setelah semua berlalu, semua sehat, pernikahannya pecah. Paulus berkata, kamu tetap harus jaga diri. Makan. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. You have a future, you know. Paulus memastikan, memberi mereka jaminan. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun di kepalanya. Paulus berkata, Tuhan masih belum selesai dengan Anda. Tuhan masih punya rencana. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati mereka semua, orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua di kapal itu adalah 276 jiwa, 276. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Buang gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Sekarang ini ya, pesan Tuhan buat kita semua adalah, mari kita saling menanggung beban. Bantu-membantu, saling meringankan.
pekerja dan yang mempekerjakannya saling meringankan, saling pengertian. Toko dan juga tenant dan juga mallnya. Lalu semua saya nggak bisa pikirkan satu persatu. Kita harus saling meringankan. Disinilah manusia diajari untuk saling pengertian. Karena menyelamatkan satu orang, mengamankan supaya domino tidak terjadi. Kalau kita bisa mengambil teladan di ayat 38, mereka buang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Setelah mereka makan kenyang, mereka cukupkan. Bukan bistik tentunya mereka makan, bukan makanan mewah. Ala kadarnya 5 roti 2 ikan. Setelah itu mereka berkata, mari aku ringankan kamu, kamu ringankan aku. Dengan demikian nanti ekonomi akan bangkit kembali. Dengan demikian banyak pekerjaan akan dipulihkan. Mereka yang bernafsu lari dengan skoci atau membunuh, merampas dan merampok, orang itu justru akan jatuh di kemudian hari. Inilah waktunya manusia mempedulikan sesamanya. Dan ketika hari itu mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya, ayat 39. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Ayat 42, di masa kapal kandas itu ada sesuatu yang ngeri hampir terjadi. Prajurit hendak membunuh tahanan supaya jangan ada yang melarikan diri. Di masa-masa seperti ini, jangan cari musuh. Jangan menabur benci. Karena Anda masih punya hari esok, masih punya anak cucu. Di masa-masa krisis biasanya orang kan kelihatan asli, warna asli. Dan biasanya saling mendakwa, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Tapi ingatlah, itu hanya dilakukan orang yang merasa besok dia akan mati. Jadi sekarang bisa semena-mena. Tapi kalau kita makan hidup bersama dengan Tuhan, di tanah orang-orang yang hidup pula. Kalau hidup kita itu masih ada masa depan penuh pengharapan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu butuh manusia. Sampai kapanpun kita tidak akan tahu pertolongan Tuhan akan datang dari manusia tidak terduga. Alangkah baiknya manusia mempedulikan manusia. Bukan hanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Taburlah belas kasih, taburlah belas kasihan, taburlah kemurahan, taburlah pengertian. Yes, I understand, bos. Atau sebaliknya bosnya, aku mengerti. Aku akan usahakan supaya kalian tetap terpelihara. Tapi mohon pengertiannya ya. Yang sisi satu berkata, iya Tuhan, iya majikan, saya memahami. Terima kasih. Jangan lupa nanti, orang-orang yang menabur kasih pada saat Anda lewat dan badai ini berlalu. Jangan lupa izinkan mereka menuai. Ketika mereka menabur kasih padamu, izinkan mereka menuai daripadamu. Masa-masa memberi akan tiba. Kalau sekarang kita memberi keluar dari iman dan kekurangan, ada waktunya kita akan memberi dari kelimpahan. Masa-masa kelimpahan pun tidak akan lama, akan terjadi lagi, katakan amin. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus ayat 43. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Ayat 44, kejadian sesungguhnya harafiah. Papan dan pecahan kapal, karena kapal itu kan menghantam sebuah rock atau sebuah karang. Lalu dia jadi keping-kepingan. Secara nyata, kepingan kapal itu menjadi pertolongan 200 sekian orang yang berenang ke daratan. Oke, supaya mereka tidak tenggelam. Nah, secara profetik, ayat ini berbicara masa depan dunia dan masa depan kita. Tuhan akan mengizinkan kita, atau Tuhan akan memakai papan atau pecahan-pecahan kapal kandasmu, apapun yang kandas itu. Untuk membawamu kepada next plan atau rencana berikutnya.
Tuhan akan pakai pecahan-pecahan kapal-kapal kita yang kandas untuk membawa kita selamat naik ke darat. Dari situasi sekarang ini akan ada situasi baru. Benang merahnya adalah pecahan-pecahan dari sini. Bapak, Ibu, Saudara, dunia tidak akan hancur di sini. Tidak di musim ini. Hidupmu juga tidak akan hancur sekarang. Apapun yang hancur, biarkan. Kalau memang Anda sudah lakukan maksimal tidak bisa apa-apa, terombang-ambing dalam tangan Allah. Lebih baik tanah liat itu hancur di tangan pejunan. Karena itu miliki Kristus di situasi seperti ini. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Asal dari sisi kita, jangan menghancurkan diri sendiri atau orang lain. Kalau itu sudah lain, itu sudah masuk kategori berdosa. Kalau kita lakukan hal-hal demikian, tidak ada masa depan. Tapi kalau kita yang dihancurkan oleh keadaan, masa Tuhan tidak akan tinggal diam? Kapal kalau bisa diselamatkan, tapi kalau terpaksa kandas, percayalah, dari kepingan-kepinganmu sekarang ini, Tuhan bisa membawamu ke masa depan. Dan akan ada kapal baru yang Tuhan bangun. Dari tunggul yang sama akan Tuhan tumbuhkan pohon cemara yang baru. Pasti Tuhan lakukan itu dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan tidak pernah gagal rencananya. Dan yang saya tahu, Tuhan selalu kerjakan sesuai firman-Nya. Dan dalam kasih-Nya, Dia sediakan bagi orang-orang percaya. Mari kita semua sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku nantikan janji Allah. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Katakan dengan iman, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut
firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Ramaya Sandanaya So Kia Ramaya Sande Inamara Lamaya So Ia Ramaya Sandanaya Mo Ia Ramaya So Ia Ramaya Sandanaya Ramaya So Ia Ramaya Sandanaya Ramaya Sandanaya Mo Ia Ramaya Sande Inamaya Ramaya Sande Ia Ramaya Sandanaya Ramaya So Ia Ramaya Sandanaya Ramaya So Ia Ramaya Sandanaya Mo Ia Ramaya Sandanaya Mo. Bagiku yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa di antara Anda yang putus asa jujur dengan hatinya, tidak ada dakwah, tidak ada hukuman dalam hadirat Allah? Siapapun Anda, apapun statusmu, kalau Anda sekarang betul-betul rasa putus asa sekali, rasanya sudah hilang semangat hidup, rasanya Anda sudah kalah dan sudah menyerah, hampir menyerah, atau sudah menyerah, angkat tangannya. Di mana Anda berada, Tuhan melihatmu. Angkat tangan itu. Tuhan Yesus lawat. Biarin, kalau Anda mau menangis saat ini dalam hadirat Tuhan, dan biarkan engkau pada waktu mencucurkan air mata, menabur dalam iman sekaligus. Ingatlah, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang, membawa berkas-berkasnya akan menuai dengan sorak-sorai suatu hari. Oh Tuhan, jamah orang itu yang mengangkat tangan di dalam nama Yesus Kristus, tidak sedikit melainkan banyak yang mengangkat tangan. Baik itu untuk pekerjaan, keluarga, rumah tangganya, atau apapun juga yang seolah-olah sekarang sedang kandas, akan kandas, atau sudah kandas. Beberapa orang harus menutup sesuatu, beberapa orang harus meninggalkan sesuatu. Bahkan ada orang juga yang ditimpa musibah hari-hari ini kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kalau Anda berduka, ingatlah firman ini, berbahagialah mereka yang sedih hati. Karena mereka akan dihibur oleh Tuhan. Akan ada nilai kekal tetap di dalam penderitaanmu yang diizinkan olehnya. Terimalah lawatan Roh Kudus. Oramaya sananamara. Inamata kabaya sananamata kabaya. Inamata kamaya ramata kamaya sananamata kabaya. Inamaralamaya sananalamaya se. Biarkan Roh Kudus menjamahmu. Memberimu ciptaan yang baru, pengharapan itu yang sudah sirna di dada. Oramaya sananamaya sanamaya ramaya. Dalam Kristus ingatlah yang lama ini akan berlalu, yang baru akan datang. Dari papan dan pecahan kapalmu itu, engkau akan selamat naik ke daratan. Tuhan akan bawa ke tanah Kanaan. Yes, Anda akan melihat matahari lagi. Anda akan melihat bintang-bintang lagi. Dan tidak akan ada nadi putus asa dalam tubuhmu lagi. Oramakapaya shanana mata kamara. Oramakapataka shanana mata kapaya shanana mata kapaya shanana mara. Saya dengar asam lambung hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat stres. Ada banyak orang, beberapa orang yang mengalami masalah dengan asam lambungnya. Bahkan sekarang yang mendengarkan saya ada yang kesakitan. Di dalam nama Yesus Kristus aku tengking itu. Dan kuk itu
akan dilenyapkan oleh urapan. Terimalah urapan dari Kristus. Tuhan, selesaikan masalah asam lambung itu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan angkat roh stres itu. Berikan kelegaan, kemarilah yang lelah, letih, lesu dan berbeban berat. Saya melihat seorang yang melilit seperti ini. Ada sakit mah, semacam sakit mah yang akut. Anda pernah bahkan dulu diinfus gara-gara itu. Di UGD Anda pernah harus semacam ditetesi atau apa. Saya melihat dengan sekilas barusan dan Anda sekarang masih merasakan barusan juga. Masih sakit sekali hari ini. Itu kambuh lagi tapi Anda tidak berani pergi ke rumah sakit. Saya doakan di dalam nama Yesus, all that pain is gone. Rasa sakit itu sekarang pergi di dalam nama Yesus. Aku tengking semuanya hilang sampai ke akar-akarnya tercabut. Dan Anda tidak akan pernah kambuh lagi seumur hidupmu. Terimalah roh sukacita. Saya mendengar suara tertawa. Jangan hakimi orang-orang yang mengalami holy laughter. Kita nggak cari-cari manifestasi. Tapi ada orang yang udah lama tidak tersenyum. Tertawa apalagi. Saya dengar beberapa orang yang dilawat sekarang di rumah-rumahnya. Ada yang sampai tertawa terbahak-bahak. Biarkan dia. Tuhan memberikan kelepasan dalam jiwanya. Orang kalau nggak tersenyum, nggak tertawa, dia bisa gila lama-lama. Biarkan Tuhan Yesus jamah orang itu. Saya dengar beberapa orang mendapatkan holy laughter. Tawa suci. Tertawa terbahak-bahak. Jangan hakimi mereka. Mereka sekarang mengalami kelepasan dari Tuhan. Ramakaya shanana matakamar. Sukacita dari Tuhan. Tambah-tambahkan sukacita itu Tuhan, tambahkan sukacita Tuhan. Badai ini akan berlalu. Katakan pada orang kanan kirinya, badai ini pasti lewat. Terima kasih Tuhan. Ramakapaya shanana marama. Ingat visi hidupmu, jangan lupa. Dan jemaat gereja Mawar Siaran tercinta 2030, 300 pengembalaan di kota-kota. Akan terjadi kebangunan rohani. Anak-anak muda mendapat penglihatan, anak-anak kecil bernubuat, orang-orang tua mendapat mimpi. Pekerjaan Tuhan sekarang pun tidak berhenti. Lewat online ini kuasa Tuhan bekerja di mana-mana. Apalagi nanti ketika semua kita akan kembali berjumpa, akan terjadi ledakan iman, haleluya, yang setia akan menuai dengan sukacita. Oh haleluya, Ramakapaya shananama, Irapatakapaya shananama, nama semua berdoa. Ramakapaya shananama, takamaya shananama, Irapatakapaya, visi di depan, pengharapan di dada. Mari kita lari menuju kepada rencana Allah. Berlabuhlah dalam jiwa, dalam rancangan-rancangannya. Ramakapaya shananama, takamaya rab, Irapatakapaya shananama, takamaya rab, Irapatakapaya. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan umat-Mu yang memiliki perusahaan, karyawan, yang punya tempat, yang tenan, satu persatu Tuhan berkati dengan cara-Mu yang ajaib. 5 roti 2 ikan, aku panggil turun saat ini dari sorga-Mu, mana-Mu tiba. Ya Tuhan, roti mana-Mu tiba. Ya Tuhan Yesus, saat ini burung gagak Kau utus ke setiap rumah-rumah yang membutuhkan. Burung gagak Elia. Ramakapaya shanana matakamara. Haleluya. Haleluya. Ramakapaya shanana matakamara. Hirapatakapaya parapatakapaya parapa. Hirapatakapaya shanana matakamaya parapa. Yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus meteraikan dengan iman yang tidak tergoyahkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Bapamu di sorga. Terimalah damai sejahtera dari Yesus yang mencintaimu. Dan roh iman itu yang akan selalu tabah menyertaimu. Roh Kudus, sahabat setia, menyertaimu dari sekarang,
melewati segala macam badai, hingga suatu hari kelak, kita semua bisa mengakhiri pertandingan iman kita tanpa cacat celah. Jemaat dikasih Tuhan, hingga Maranatha Tuhan datanglah. Tuhan selalu mengasihi dan melindungi. Dalam nama Yesus, amin.